Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Jasun ingin mempresentasikan hasil observasi serta laporan dari diskusi kami. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang BMC, yaitu Business Model Canvas. Nah, nama proyek kami itu Laundryku. Nah, kelompok Jasun terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada Satyadi Nugroho dengan NIM 23000181172. Dan saya Diarani Arifin dengan NIM dengan NIM 2300001814. Dan saya sendiri Hilal Alabiu dengan NIM 230000181205. Oke, yang pertama kita akan dibahas oleh teman saya. Masuk ke customer segment. Untuk bisnis kita ini target utamanya mahasiswa yang karakteristiknya itu usia 18 atau sampai 24 tahun yang tinggal di kos, memiliki jadwal kuliah yang padat, dan mencari layanan cepat, murah, dan praktis. Untuk kebutuhan mahasiswa tersendiri itu tempat cucinya terjangkau, bisa mencuci kapan saja, apalagi banyak jadwal, dan prosesnya cepat dan self-service. Lalu juga ada fasilitas yang nyaman untuk menunggu. Dan untuk permasalahan mahasiswa sendiri itu tidak punya mesin cuci di kos, dan banyak juga mahasiswa yang sibuk dan malas mencuci. Dan juga laundry biasanya itu lama, bisa sampai 2 sampai 3 hari. Kalau untuk yang kita ini bisa sampai 1 jam aja. Boleh lanjut, Mas? Untuk value proposition ini, nilai utama kita itu memberikan kebebasan pelanggan mencuci sendiri dengan fasilitas lengkap dan nyaman. Jadi bisnis ini tuh self-service, jadi bisa lebih fleksibel, tergantung mahasiswanya mempunyai waktunya gimana. Masalah yang diselesaikan itu, waktu terbatas, tidak punya alat cuci, ingin cepat dan murah. Lalu keunggulan dari bisnis kita ini, pencucian itu terbilang cepat, hanya membutuhkan selesainya kurang lebih 1 jam saja. Lalu murah, yang dimana mentarifkan 20.000 cuci langsung kering juga. Dan untuk menunggu nyaman, ada wifi dan kopi gratis, dan yang penting itu dibuka 24 jam. Keunggulannya juga self-service, higienis, dan fleksibel. Untuk channel kita ini tujuannya menjangkau pelanggan baru, membantu penggunaan dan menjaga hubungan, dan untuk media dan saluran itu spanduk besar dan papan 6 di lokasi. Lalu juga promosi digital seperti di Instagram, Google Maps, dan WhatsApp. Atau bisa langsung promosi langsung di area kampus atau kos. Dan juga merekomendasikan pada teman. Untuk kelebihannya kita itu cepat diakses, mudah dijangkau, dan langsung ke target utama yaitu mahasiswa. Selanjutnya yang keempat itu ada customer relationship. Nah, di sini ada jenis hubungannya adalah self service dengan panduan yang mudah yang dikasih tahu oleh karyawannya. Terus yang kedua ada bantuan langsung dari karyawan saat dibutuhkan, kayak kalau misalkan kita nggak ngerti seperti itu. Lalu ketiga ada komunikasi aktif via media sosial. Dan yang terakhir ada pelayanan ramah dan tempat nyaman. Nah, tujuan dari itu semua yaitu bukan hanya mencuci pakaian, tapi menciptakan pengalaman mencuci yang cepat, nyaman, menyenangkan agar pelanggan itu mau datang lagi. Terus juga ngerekomendasiin ke teman gitu biar dia ikut cuci juga. Lalu ada yang kelima revenue stream, yaitu pendapatan utama. Nah, pendapatan utamanya itu mesinnya itu ada dua, yaitu 10.000 per mesin cuci yang buat nyucinya aja. Terus yang satu lagi ada 10.000 per mesin pengering yang buat pengeringnya. Jadi mesinnya itu ada dua. Lalu ada pendapatan tambahan juga selain dari utama yaitu ngejual sabun cair atau liquidnya. Itu dijual di sana tuh 1.000.
Nah, modal pendapatannya yaitu transaksi revenue, yaitu bayar per layanannya. Lalu ada sales revenue, jual barang kecil pelengkapnya. Nah, yang ke-6 nih ada key resource, yaitu sumber daya. Sumber daya apa aja sih? Ya, yang pertama ada yang fisiknya, kayak seperti mesin cuci, pengering otomatis, lalu juga lokasinya itu strategis, WiFi, CCTV, dan fasilitas 24 jam. Itu ada semua. Jadi kita buka secara 24 jam tanpa tutup. Jadi bisa kapan aja kita nyucinya. Lalu yang B itu ada finansial. Nah, finansialnya itu investasi awal, yaitu ada tiga: mesin cucinya kita harus beli, terus listriknya kita harus punya biaya buat listrik, lalu ada air juga. Terus selain itu ada operasional rutin, yaitu gaji, perawatan, dan promosi perawatan buat mesinnya. Seperti itu. Lalu ada yang C itu intelektual, sistem self service, efisien dan reputasi dan brand laundry ku yang kita project ini. Lalu yang D itu SDM-nya, sumber daya manusianya itu ada owner, yaitu sebagai pengelola dan strateginya. Dan juga ada karyawan, penjaga dan teknisi mesin buat jaga-jaga kalau mesin kenapa-napa. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, saya jelaskan yaitu key activities. Itu mengelola layanan self-service dan membantu pelanggan baru, terus kemudian perawatan rutin mesin dan kebersihan tempat. Kemudian menjaga stok sabun, pewangi, terus kopinya juga. Terus yang berikutnya, pelayanan ramah dan promosi aktif di media sosial, kemudian pengelolaan keuangan, itu dari pendapatan dan pengeluarannya. Semua aktivitas mendukung value proposition begitu cepat dan praktis. Cepat, praktis, nyaman, terjangkau. Kemudian kayak partnership itu dari mitra utamanya, dari pemasok mesin cuci dan pengeringnya, terus supplier sabun cair dan pewangi, terus ada air sama listrik, terus dari media sosial itu terdapat dari Google Map, kemudian teknisi servis mesinnya, terus komunitas kampus dan kos sekitar. Manfaat dari partnership ini tuh untuk menekan biaya dan risiko, kemudian menjaga kualitas layanan, memperluas pasar melalui kerjasama strategis. Kemudian yang terakhir itu cost struktur, yaitu biaya tetapnya pada sewa tempat, gaji pegawai, wifi, terus kemudian servis mesinnya. Biaya variabelnya itu terdapat pada listrik, air, terus kemudian sabun, pewangi, promosi, terus kopi gratisnya. Biaya terbesar terdapat pada mesin laundry, kemudian listrik, air, dan sewa tempatnya. Model bisnisnya itu cost driven sama value balance. Itu tuh efisien biaya agar harga tetap murah, tapi tetap memberi kenyamanan dan kualitas tinggi. Sekian dari kelompok Jason. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.